Dia tak pernah mampu mendengar kata-kata orang tuanya. Jadi dia mendengar melalui meniru awalnya. Gitu. Ya, maka yang perlu ditampilkan pada anak-anak, karakter mereka, gaya belajarnya apapun, anak-anak usia dini itu adalah makhluk visual. Saya katakan gitu. Apa? Yang paling dominan mempengaruhi dia adalah apa yang dia ibunya di rumah, ya, meskipun sederhana, pas-pasan, tapi setiap hari selalu tersenyum. Itu anak akan bahagia, insya Allah. Dia akan tumbuh menjadi sosok yang bahagia. Betapa kita waktu masa kecil, ibu-ibu, kan tidak hidup dalam kecukupan, kan? Ya. Sebagian besar ini wajah-wajahnya sama dengan saya. Masa kecilnya itu masa kecil yang penuh Penderitaan. tetapi dengan segala keterbatasan, masa kecil itu bahagia nggak? Oh, bahagia banget. Saya baru sampai ya dari Malang, dari Jawa Timur, setelah mengisi beberapa acara di sana. Hari pertama saya masuk rumah ngobrol sama ibunda, itu sesuatu yang paling saya nikmati ketika saya pulang. Tiba-tiba ibu saya masuk ke kamarnya, keluar membawa album foto. Iya. Dan beliau duduk itu apa bahasa? Satu foto di dalam album itu ternyata itu foto saya waktu SD bersama 4 orang sahabat saya ketika mengikuti lomba lari gembira. Pernah ada lari gembira nggak di sini? Bukan larinya terus diputerin lagu dangdut sampai enggak. Kayak lari berirama lah, lari bergu. Jadi larinya selalu langkahnya berirama. Ya. 5 orang. Fotonya sempat saya upload kira-kira 4 hari yang lalu sebagai update status saya di WhatsApp. Banyak yang komentar. Karena saya kelihatan paling kurus sampai sekarang belum sih. Saya kelihatan paling kurus, paling hitam. Dibandingkan semuanya ya dikit lah. Zaman itu nggak ada yang bercahaya gitu ya. Dekil, saya paling kurus, paling hitam. Lalu banyak komentar. Yang saya syukuri ibu-ibu, salah satu dari 5 orang yang dekil-dekil hitam sekarang satunya menjadi jenderal dan bekerja di Mabes Polri Jakarta. Satu lagi, waktu bersama Pak Habibie, dia adalah salah satu insinyur kepercayaan Pak Habibie untuk mendesain dan merakit pesawat terbang di Indonesia. Dan anak yang duduk di bawah hitam, yang dulu tidak pernah dilihat oleh banyak guru-gurunya, mungkin karena doa orang tua dan guru-guru saya. Saya berkesempatan juga diperjalankan Allah melalui jalur pendidikan. Saya kemudian berbagi di lebih 250 kota di Indonesia, bahkan ke beberapa negara tetangga untuk sharing dengan para guru-guru. Saya ingin kembali, apa yang terjadi dengan masa kecil saya? Saya bahagia banget. Gak percaya? Saya bahagia banget. Setiap detiknya itu penuh kenangan yang luar biasa. Dan itu harus kita tularkan. Kebahagiaan tidak pernah bisa diajarkan, tapi dia ditularkan. Orang tua yang bahagia melahirkan anak-anak yang bahagia. Guru yang bahagia, ekspresif dan selalu tampil dengan wajah ahli surga akan melahirkan murid-murid penuh optimisme memandang masa depannya. Tapi kalau guru masuk kelas dengan wajah ahli neraka, maka bisa dibayangkan seperti apa masa depan. Kayaknya sederhana ya, tapi itulah. Anak-anak kita, apalagi di PAUD, jangan pernah membayangkan kurikulum merdeka itu hanya dari konten kurikulumnya. Anda lelah dan anak-anak akan menangkap hanya kulitnya akhirnya. Dia kena sampai ke hati pembentukan karakternya. Ini kan kita banyak menghafal tuh di kurikulum merdeka. Padahal kurikulum merdeka itu bertolak belakang dari hal-hal seperti itu.
Saya sering lihat di TikTok misalnya, ada guru-guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, tepuk P5. Gitu ya. Iya kan? Iya. Terus itu untuk gurunya atau untuk muridnya sebenarnya? Nah, kadang-kadang kita perlu peka. Ya, bermanfaat nggak buat anak-anak? Dan permainan itu untuk selingan. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan semata-mata itu. Dalam bermain itu anak sebenarnya menangkap esensi dari kehidupan. Maka bukan sekedar dia bisa bermain, menangkap pesan, mengerti materi. Wah, bukan. Kalau itu gampang, tidak harus sekarang. Lawang saya yakin panjenengan dulu waktu masuk SD juga nggak pada bisa baca. Betul. Kak Adi bisa membaca, saya ingat membaca saya kelas 3 SD. Ada yang sama ibu ya. Sekarang tuntunannya anak-anak masuk SD sudah harus Membaca. kalau nggak bisa baca gurunya stres. Kalau gurunya stres, apa yang terjadi? Muridnya tambah Stres. Dulu kayaknya ibu guru saya itu ya tidak ada yang kelihatan gusar atau kemudian tertekan ketika banyak muridnya termasuk si Setio Adipurna tuh nggak bisa baca. Ya tenang saja. Jadi jangan pernah melihat implementasi kurikulum Merdeka atau kurikulum apapun sebentar lagi yang menggantikannya. Ya. Betul. Loh, panjenengan kan hanya selalu di lapangan apa ketika Pak Menteri merubah kurikulum, panjenengan nggak mau Pak, saya maunya ini aja. Bisa ya? Nggak bisa. Kalau orientasi kita sekedar terus mengikuti perubahan pada konten kurikulumnya, kita akan lelah. Harus ditangkap sesuatu yang paling mendasar dari pesan kurikulum. Guru itu karena fokusnya kepada konten, ketika buat materi seringkali jadi berat. Ketika tadi 2 bulan yang lalu diminta juri lomba cipta lagu anak tema moderasi tingkat nasional oleh Kementerian Agama Jakarta. 200 naskah lagu yang masuk. Dalam waktu beberapa menit kita menyurtir membuang cukup banyak. Salah satunya apa? Lagunya rata-rata berat. Ini lagu bocah TK bertema moderasi beragama, tapi ada yang nulis syair lagu itu 3 lembar folio. Coba, kenapa? Karena bu guru ingin memasukkan ini sesuatu yang penting loh. Ini tuh harus tak masukkan, ini pesan penting untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila. Dilepuki kabeh. Ya, jadi istilah orang Bantul itu untel-untel. Iya ya. Oke. Saya pegang ini. Ini sayangnya mudah-mudahan tetap bisa dilihat ya. Pertama saya mengucapkan meskipun agak terlambat, selamat Hari Guru Nasional. Anda merasa punya hari guru nggak sih? Ada bedanya nggak Bu? Ya, bersyukurlah ya. Tepatnya tanggal 25 November bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI. Hari ulang tahun PGRI yang berapa itu? 78. Kalau ada tulisannya di situ kok. Nggak kelihatan Pak. Ada tulisannya ya. Iya, karena pada tanggal 25 November 1945 para guru-guru yang tergabung di PGI, waktu itu belum PGRI, mengadakan sebuah forum diskusi ya, yang merumuskan perubahan baru dalam gerak langkah perjuangan PGI. Dan tanggal itu dicatat sebagai sebuah momentum bersejarah menjadi hari ulang tahun PGRI di Solo waktu itu. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi ya. Ada yang sudah pernah nonton ini? Ini film baru yang diluncurkan menyambut Hari Guru tahun 2023. Film yang keren banget. Kita bisa belajar banyak hal dari film ini.
Ini film tentang keluarga guru. Nah, melihat wajah-wajah panjenengan tadi pertama saya masuk, saya ingat wajah-wajah keluarga guru ini. Ya, ini Bu Guru Prani, seorang guru kreatif yang sangat dicintai murid-muridnya yang tengah ini. 2 anak dan suaminya yang stres. Coba kalau film itu nyata, ya Allah, itu hanya gambaran kecil dari kehidupan guru. Dalam film ini Bu Prani bersama keluarganya berjuang menghadapi tekanan yang dilakukan oleh orang-orang hanya karena salah paham sebuah peristiwa kecil yang diupload di medsos. Intinya pokoknya keren. Monggo yang berkesempatan, ini film bagus untuk memotivasi kita menjaga semangat juang kita sebagai seorang guru. Ibu-ibu diingatkan sekali, yuk kita fokus lagi ya. Tepuk 1. Lihat wajah saya, panjenengan nunggu saya tadi berlama-lama. Begitu saya pegang mic, panjenengan lihat handphone. Panjenengan rugi nggak melihat wajah saya. Oke, tepuk 1, 2, 3. Coba tepuk 3. Ritmenya, temponya sedikit lebih cepat. Tepuk 3, 2 kayak tadi. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Iya. Itu berapa jumlahnya? Tepuk 3 bergeser ke 4, temponya sama. Ya. Tahun 93 Kak Adi mendirikan tim kreatif dan menciptakan ratusan tepuk. Salah satunya tepuk yang awal-awal saya ciptakan tahun 93 itu tepuk anak soleh. Ini tepuk anak soleh itu karya saya, tercipta di sebuah musola kecil di Jogja Selatan. Dan sekarang tepuk itu sudah menyebar bukan hanya di Indonesia, lebih ke 20 negara. Di bawah banyak sahabat yang kuliah S2, S3 ke berbagai negara. Dalam komunitas anak-anak Indonesia di sana itu diajarkan. Ketika panjenengan berkarya, yang kita niatkan manfaatnya untuk anak-anak. Ya, tepuk 3 ke 4 temponya sama, hanya masuknya tepuk 4 1 tepuk lebih awal. Coba bedakan. Tepuk 3. Tepuk 3, 4. Nah, panjenengan tahu. Panjenengan rasakan. 3, 4. 3, 4. 2, 1. Konsentrasi. Tepuk 1 di depan dada. Tepuk 1. Dadanya masing-masing ya Bu ya. Tepuk 1. 2 di atas kepala. 2, 3 di sebelah kiri. 3, 2. 1, 3, 2, 4. 4 di sebelah kanan. Kita coba lagi yuk. Tepuk 2, 1, 2, 1. 2 tetap 2 ya Bu. Temponya tetap 2. Ibu ada yang gagap. Kali mohon maaf, tangan kirinya ini beberapa bulan agak masih susah diangkat ya, karena barusan cedera, jadi ini mentok segini yang kiri. Oke, tepuk 4 di tepuk 3 di Kiri. lagi. Tepuk 3, 2, 4, 1, 2, 3, 1. Bingung.
3, 2. Ya, kalau ini dirangkai, ini bisa ditepuk sholat. Jadi kita coba tepuk sholat. Kalau Kak Adi nanti aturannya ada 2 nih. Kalau Kak Adi menyebut nama sholat yang 5 waktu, salah satu dari nama sholat yang 5 waktu, maka semuanya tepuk sejumlah rakaat. Contohnya, kalau saya bilang subuh berarti apa ya? Tepuknya. Subuh 2 rakaat. Subuh ya? Jadi yang 2 apanya, Bu? Aturan pertama. Aturan kedua, kalau tadi menyebut kata atau kalimat apapun yang bukan nama dari salah satu sholat 5 waktu, maka tepuknya kembali ke tepuk standar. Dalam permainan tepuk standar edukatif anak usia dini, tepuk standar adalah tepuk 3. Tepuk 1 istirahat dulu berarti. Ada sholat rakaat? Tidak ada, berarti istirahat. Kalau tadi menyebut kata kalimat yang bukan nama sholat, tepuknya berapa? 3. Kalau nama sholat? Sesuai. Banter semangat keliru. Oke, kita coba ya. Sekarang semangat. Tepuk sholat. Inilah bedanya guru RA dan anak-anak RA. Kak Adi dulu, Bu Gadis tahu nih, Kak Adi dulu juga ngajar di TK. Kak Adi 8 tahun di TK Tunas Melati dulu. Kak Adi pernah ngajar 14 tahun di SD Negeri Serayu, Yogyakarta. Saya guru. Ya, pernah 3 tahun ngajar di SMP, 6 tahun ngajar aliyah Man Pakem dan Man 3 Yogyakarta. Tapi karena tugas yayasan, saya disuruh berhenti jadi guru. Disuruh mimpin sekolah tinggi pendidikan Islam di bawah yayasan. Ini tinggal tahun terakhir karena saya tidak mau diperpanjang. Karena saya sudah panjang. Jadi tahun berikutnya mungkin ketuanya sudah bukan lagi Kak Adi. Kalau dia mau mendaftar, bukan mungkin ketua STPI ya. Oke, kita balik. Kalau anak TK sepanjang Kak Adi menyampaikan informasi begitu, tepuk sholat. Anak TK manapun pasti akan antusias langsung tepuk. Guru TK, guru RA, tepuk sholat. Malah tertawa loh. Harusnya tepuk berapa? Ya Allah, aturannya sudah jelas. Sudah paham belum? Paham. Ya. Oke, dicoba lagi sekarang. Siap, konsentrasi. Tepuk 1. Nah, ya, makanya saya mulai supaya yang istirahat dahulu. Tepuk sholat 5 waktu. Udah banyak yang ragu-ragu tepuk. Takut keliru. Ada yang sudah menyiapkan kedua telapak tangannya, tapi malah tengok-tengok. Akhirnya tepuk orang. Ya Allah. Ya tepuk, Bu. Ini permainannya tepuk. Dan sekali lagi aturannya cuma 2 tadi. Kalau nggak disebut nama sholat, berarti tepuknya sejumlah rakaatnya. Kalau nggak disebut kata atau kalimat yang bukan salah satu nama sholat, berarti tepuk 3. Sholat itu 2. Baik ya, konsentrasi. Ya, jangan cuma disiapkan di depan dada. Nah, lalu ketika tepuk, saya minta wajah panjenengan itu tepuk. Tepuk itu masih pikir utang ya. Kok 2? Baik, fokus ya. Tepuk 1. Kita fokus tepuk sholat lagi. Tepuk sholat 5 waktu. Kulakukan hati riang
tepuk. Tak pernah ku tinggalkan. Oke, itu tepuknya. Kita coba lagi. Urut 5 waktu ku lakukan, hati riang, jiwa lapang. Lalu urut sholat 5 waktu dimulai dari sholat subuh. Ditutup tak pernah kutinggalkan. Yuk semuanya bareng-bareng. Tepuk sholat 5 waktu. Ikut. Kalau sudah diajari satu juga ya, ayo bareng-bareng. Tapi kalau nggak ikut sampai rumah, mau ini lalu ya. Ayo ikut semuanya. 5 waktu kulakukan, hati riang, jiwa lapang. Urut subuh sampai isya, tak pernah kutinggalkan. Yuk bareng-bareng. Tapi saya memaklumi ibu banyak pikiran. Baik, tepuk sholat 5 waktu kulakukan, hati riang, jiwa lapang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tak pernah. kutinggalkan. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Hati-hati cermati tepuk ini terutama pada sesi akhir. Tadi pernah menyaksikan seorang guru RA saking semangatnya melihat ekspresi murid-muridnya yang luar biasa, hanyutlah kebahagiaan. Maka di bagian akhir dengan penuh semangat, tak pernah kulakukan. Yang kulakukan itu yang 5 waktu tadi ya. Jadi campur aduk pikirannya terakhir malah tak pernah kulakukan. Anak-anak toleh-toleh, tunggu ya. Baik, tepuk satu. Ya. Yuk, kita awali dari tepuk merdeka, di kurikulum merdeka ya. Tepuk ini bisa diterapkan untuk anak-anak. Jadi bukan seperti tepuk P5. Kalau tepuk P5 untuk gurunya ya. Ya, kita lakukan. Tepuknya masuk kategori tepuk berlagu. Tepuk merdeka. Tepuk satu, kita merdeka. Lihat gambar di depan, itu yang simbol bintang kecil itu adalah tanda tepuk. Ya, kalau satu tepuknya 1, 2 tepuknya 2 gitu ya. Kita coba. Tepuk merdeka. Tepuk Satu, kita merdeka. tepuk 2, tetap merdeka. Tepuk 3, merdeka selamanya. Sambil tepuk 3 sambil bilang Merdeka. tepuk 3, merdeka selamanya. Merdeka. Sekali merdeka, Tetap merdeka. Merdeka. sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Tepuk Satu, kita merdeka. Tepuk 2, tetap tepuk merdeka. 1, jangan terlalu bernafsu. Di bagian tepuk 1, perhatikan ritmenya. Itu ada jeda. Saya jadi lihat begini. Ini bentuk implementasi langsung kurikulum merdeka yang membangun karakter sabar, menunggu. Sama dengan penelitiannya, tokoh-tokoh yang dilakukan untuk melihat anak-anak itu ketika diberi roti bisa bersabar nggak sih menunggu. Ya. Ini ada jeda, perhatikan. Tepuk 1, kita merdeka. Diam 1 ketukan, 1 tepuk. Ya. Tepuk 1, kita merdeka. Tepuk. Itu kesusu namanya. Ada 1 ketukan kosong ya. Dirasakan. Enak di situ. Tepuk 1, kita merdeka. Tepuk 2,
Tepuk tiga merdeka selamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Maju. Tepuk satu semuanya. Kita merdeka. Tepuk dua, tetap merdeka. Tepuk tiga merdeka selamanya. Merdeka. Sekali merdeka, Tetap merdeka. Merdeka. sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. 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 Semangat itu ya. Anak-anak mesti semangat kalau tepuk ini ya. Tapi kalau iya, tepuk kayak tepuk guru itu untuk guru. Tepuk apa tadi P5 atau yang semacam itu untuk membantu kita mengingat itu boleh lah. Tapi bukan diajarkan ke anak-anak ya. Harus dibedakan tepuk ini untuk aktivitas bersama anak-anak atau untuk kita. Baik. Monggo ibu-ibu semuanya kita fokus kembali, luruskan niat kita, waktunya tidak lagi panjang. Kita awali kembali dengan niat yang lurus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan ketika panjenengan mengucapkan basmalah untuk mengawali setiap aktivitas, wajah kita ikut hadir di sana. Di wajah yang dipilih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tidak bosan-bosan mengingatkannya. Banyak dosen-dosen STPI termasuk Bumi ya, istri Kak Adi itu kalau di kelas sering mengingatkan masalah senyum. Karena itu sebuah karakter awal, karakter dasar yang akan banyak mengembangkan karakter-karakter baru yang lebih keren. Saya kalau diminta teman-teman di Salsabila atau beberapa sekolah untuk menyeleksi calon guru baru wawancara, itu biasanya yang paling menentukan bagi saya adalah detik pertama dia masuk ruangan saya. Apa yang dilihat ijazahnya? Guru RA lulusan S3 tidak menjamin, malah bisa bikin muridnya stres. Apa yang saya lihat di detik pertama itu adalah bagaimana beliau hadir menghadapi suasana baru yang kalau orang tes wawancara kan tegang loh, tapi beliau masih bisa tersenyum dengan ikhlas, senyum yang sempurna. Itu pasti keren. Ini calon guru hebat. Saya terima di detik pertama. Assalamualaikum, Bapak, boleh saya masuk? Nah gitu ya, nggak boleh. Kalau dia senyum, itu sudah. Guru yang pandai tersenyum, muridnya akan belajar banyak. Iya. Dan biasanya beliau akan cepat belajar juga. Kalau senyum-senyum. Kalau senyum-senyum sendiri, Dipertanyakan. perlu dibawa ke ruang periksanya Mas Adi, sinau urip. Tahu caranya Mas Adi yang sinau urip gitu? Ya, yang ngopeni orang-orang di jalan gitu ya. Namanya kebetulan kok ya sama Mas Adi gitu ya. Sinau urip. Ya. Itu channel yang sekarang cukup viral juga. Kenapa viral? Karena di Indonesia sekarang semakin banyak orang-orang yang perlu diopeni, stres. Seperti kata Pak Jokowi kemarin di puncak Hari Guru, apa kata Pak Jokowi kepada guru Indonesia? Guru-guru Indonesia sekarang tingkat stresnya makin tinggi. Kira-kira menurut guru RA Bantul setuju nggak nih? Ini dibilang stres bahagia. Iya. Apa yang menyebabkan stres sebenarnya Bu ya? Oke. Kita bermain ekspresi sebentar ya. Ini sesuatu yang penting. Anak-anak itu perlu sering dilatih, tetapi tidak perlu dilatih dalam pengertian
setiap hari melakukan 6 ekspresi atau 8 ekspresi dan seterusnya, tapi gurunya dalam berbagai aktivitas desain pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum Merdeka itu berusaha mengeksplorasi berbagai macam emosi. Itu penting. Anak penting nggak merasa bangga? Penting. Bangga dengan orang tuanya, bangga dengan gurunya, bangga dengan sekolahnya, terlebih kemudian secara lebih makro bangga dengan negaranya. Anak-anak perlu nggak untuk merasakan kebahagiaan yang memuncak? Perlu. Anak-anak perlu diajak bergembira yang itu tulus dari hati gurunya, sehingga ekspresinya bisa seperti yang nomor 2. Gurunya setiap hari begini bacanya. Sesekali begini. Ya kadang-kadang di tanggal tua, kadang-kadang begini. Ya. Ayo tersenyum. Ayo tertawa. Hahaha. Ayo cemberut. Ayo menangis. Ayo melongo. Ayo melompat. Hore! Kita semua anak Indonesia yakin masa depan bahagia. Amin. Ayo tertawa. Kalau tertawanya haha itu tertawa orang tertekan. Ayo tertawa. Orang tertawa kok dipakai tempo yang begitu itu yang nggak enak. Orang anak-anak tertawa gimana? Nah, minimal dengan tempo segitu itu 3 kali. Itu baru kerasa ekspresi gembiranya. Ayo tertawa. Nah, baru tambah. Jangan cuma 2. Haha. Atau lagi di belakang ada yang cuma 1. Kurang ya. Ayo tersenyum. Ayo tertawa. Hahaha. Ayo cemberut. Ayo menangis. Ayo melongo. Ayo melompat. Hore! Lanjutkan sendiri lagi. Tepuk 1. Coba sekarang ikuti permainan ekspresi. Semuanya bisa lihat gambar di depan? Itu masih remang-remang tapi tampak ya? Enggak. Sayang, sudah remang-remang pakai begini-begini ya. Enggak apa-apa deh, pokoknya disyukuri ya. Kalau kalian bilang 1, panjenengan langsung Tersenyum. gitu ya. Kita coba sekarang. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 4. 5. 6. Kalau kalian bilang sekarang itu bisa diterapkan, kalau tidak ada gambar bisa terapkan dalam aktivitas yang lebih mudah. Kalau kalian bilang 1, ibu guru angkat tangan kanannya sambil bilang A. 1. 1. Kalau kalian bilang 2, yang diangkat tangan kiri sambil bilang U. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Kalau kalian bilang 3, bilangnya I. 3. I, tangannya dua-duanya diangkat ke atas, dibuka, digerakkan sambil digoyang ke bawah.
I. Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Satu, dua. Dua, satu. 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 Satu, dua. Dua, satu. Tiga. Tiga. Itu bisa melakukan ekspresi juga ketika kita tidak ada gambar, ya. Oke. Pembelajaran asik dan menyenangkan, tak bisa dilepaskan. Kalau Kak Adi lebih banyak, setiap orang itu punya ciri khas ya. Kalau panjenengan mengundang satu pembicara, biasanya dia akan punya satu hal yang menempel pada dirinya. Oh, kalau undang Kak itu materi utamanya ice breaker. Kalau undang Kak Adi, materi utamanya adalah tepuk dan lagu. Ya. Dan setiap ciri khas itu tinggal kita mengimplementasikannya di dalam kurikulum yang sedang berlaku. Jadi kita fokus untuk pembelajaran di 3CP itu kita eksplorasi, ya, kita bangun berbagai kegiatan yang menarik. Begitu juga proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya dengan 4 temanya itu kita eksplorasi lebih dalam, ya. Tetapi panjenengan punya kekuatan di mana? Itu yang menjadi pesan Kak Adi, eksplorasi itu sangat kuat. Dulu di tahun awal-awal 90-an, Kak Adi mendongeng bersama Pak Zainal Tanani almarhum. Tapi kemudian alhamdulillah adik-adik kami, generasi di bawah kami seperti Kak Bimo, Kak Muntat dan kawan-kawan, Kak Aris di bawahnya banyak sekali muncul pendongeng-pendongeng baru. Lalu kami kemudian mengambil satu spesialis yang tidak diambil oleh yang lain. Tepuk dan lagu. Panjenengan merasa paling kuat di mana? Itu diasah terus, dieksplorasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Tidak ada hal yang sepele ketika dia dilakukan dengan total. Itu saya ingat pesan dari salah satu pembimbing saya waktu menyelesaikan tesis S2 itu. Jadi nggak ada satupun hal sepele di dunia ini kalau kita melakukannya dengan total. Banyak orang kok ngurusi tepuk karo lagu dengan lagu. Kita Kak Adi mana itu materinya. Tapi tepuk dan lagu itu lagunya anak-anak juga. Kalau hanya mikir dunia saya, ngapain saya mengembangkan tepuk dan lagu? Itu kan? Dan melalui hal yang disangkakan orang sepele itulah Kak Adi kemudian mendapat kesempatan jalan ke berbagai daerah, sharing ke berbagai tempat, cuman ngomongkan hal yang sepele. Sama Kak Bimo, dongeng. Hanya karena dongengnya itulah Kak Bimo sudah kemana-mana, membersamai anak-anak Palestina, mendongeng di sana, mendongeng di Syria, keliling Indonesia. Cuman ngurusi. Jadi ketika panjenengan guru TK, Lakukan dengan total, Bu. guru TK, bangga dengan guru TK. Nanti kita balik nyanyi Bu ya, tidak usah khawatir Bu. Nyanyi Kak, nyanyi. Ya tahu ya. Oke. Pembelajaran asik menyenangkan tak bisa dilepaskan dari konsep mengajarnya guru. Tapi bukan sekedar cara mengajar guru. Kalau cara mengajar, sekali lagi itu gampang dipelajari, dipraktekkan. Oh, itu kayak caranya Kak Adi kemarin. Semua orang bisa. Tapi yang harus dibangun dulu sebenarnya, mengajar itu lebih ke ini, Bapak dan Ibu. Mengajar dengan baik bukan soal teknik, metode, atau bahkan media dan seterusnya, ya. Tapi lebih kepada integritas dari pelakunya, yaitu guru itu sendiri. Materinya apapun, sesederhana apapun, kalau yang menyampaikan gurunya itu menarik, asik, menyenangkan, muridnya kira-kira tetap senang. Dan
Kak Adi perlu mengingatkan ini. Asik dan menyenangkan itu tidak harus lebay. Tidak harus lebay. Tidak harus kelihatan heboh. Saya ingat guru favorit saya waktu SD namanya Pak Hasan. Guru agama. Kenapa saya suka banget dengan Pak Hasan? Apakah orangnya lembut, penyayang? Saya merasa beliau begitu, meskipun banyak teman-teman saya takut. Pak Hasan orangnya hitam, wajahnya besar, kumisnya seperti singkong. Itu sekilas anak kecil pasti takut. Tapi saya senang banget setiap Pak Hasan. Tidak hanya saya, banyak teman-teman saya. Kalau Pak Hasan nggak datang, kita nyusul ke ruang kantor. Bu, pelajarannya Pak Hasan. Enak, Pak Hasan nggak datang. Itu kelihatan kita merasa kecewa, belum? Diganti Bu Marso saja ya. Kalau guru favorit nggak datang, pernah merasakan gitu kan? Ya. Padahal Pak Hasan orangnya begitu. Apa salah satu yang membuat kami suka dengan Pak Hasan? Asik. Tetapi asiknya bukan asik terus ngajak tepuk, ngajak nyanyi. Setahu saya, Pak Hasan itu lihai merangkai kata ketika bercerita. Tapi beliau tidak seperti pendongeng sekarang yang ketika bercerita itu gak ada begitu Pak Hasan bercerita. Kalau beliau bercerita, beliau biasanya duduk. Beliau akan berdiri dari kursi, lalu di depan. Anak-anak, kalau beliau sudah berdiri di depan meja, kami sudah bersiap. Apa? Beliau pasti mau bercerita. Lalu beliau duduk. Hari ini Pak Hasan mau bercerita. Ceritanya tentang Nabi Khidir. Ketika Pak Hasan bercerita, seingat saya beliau itu lebih banyak menyampaikan kalimat dalam bentuk deskripsi. Itu menyalahi teknik bercerita sekarang. Teknik bercerita sekarang harus dibangun dialog, ya kan? Harus menarik. Tapi ternyata enggak tuh. Kira-kira kenapa Pak Hasan masuk dalam hati kami? Pada cara ngajarnya sebenarnya biasa saja. Apa yang menyebabkan hati kami kemontal kandeng? Apa Bu? Mau ke mandel-mandel? Ada kantin. Iya. Saya yakin Pak Hasan itu orang baik, tulus menjadi seorang guru. Nah itu yang namanya integritas. Muncul dari dalam. Ikhlas, meskipun tak terlalu ekspresif, tapi beliau selalu tersenyum. Panjenengan kenal Syekh Ahmad Yasin? Ya, orang mana Ibu? Orang Palestina, pendiri gerakan Hamas. Pada saat beliau memulai mendidik anak-anak kecil di Palestina, di sekitaran Gaza itu, banyak orang tua yang sering protes dengan caranya mengajar. Kenapa? Entah apa yang dilakukan Syekh Ahmad Yasin muda waktu itu. Setiap dia menyampaikan sesuatu, seringkali menjadi guncangan bagi keluarga murid. Satu kata Syekh Yasin mengatakan, anak-anakku, kerjakan sholat malam, karena sholat malam itu akan membuat Allah ridho dan mengangkat derajat kemuliaan kita. Maka anak yang masih hijau kecil-kecil itu entah apa yang menggerakkan. Syekh Ahmad Yasin juga gak dongeng panjang-panjang. Itu semuanya tergerak sholat malam. Orang tuanya protes, kenapa? Malu karena orang tuanya jaga sholat malam. Anak yang kecil ini menurut banyak orang tua dia harus cukup tidur. Tapi setelah mendengar pembelajaran Syekh Yasin, setiap malam dia bangun. Ketika Syekh Yasin mengatakan, anak-anakku, kerjakanlah puasa Senin dan Kamis, karena Rasulullah sangat suka puasa Senin dan Kamis. Itu anak-anak pada puasa, ibunya protes sudah dimasakkan
nggak makan, saya puasa Umi.